Baiklah, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Parasian Lumantobing dengan NIM 11S24035. Saya dari Prodi Informatika Angkatan 24 di Institut Teknologi Dell. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi atau video penjelasan mengenai praktikum yang ke-8 pada mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek atau PBO. Nah, untuk topik atau judul pada praktikum kali ini adalah Java Framework dengan Spring Boot. Nah, untuk modulnya sudah diberikan di KIS dan ya berikut adalah modul yang diberikan yaitu Java Framework dengan Spring Boot. Untuk langkah-langkah yang disediakan pada modul ini sebelumnya saya sudah pahami dan sudah selesaikan dan kita masuk ke aktivitas praktikumnya di sini. Nah, jadi di sini aktivitas praktikumnya ada migrasi kode, di mana pada praktikum satu yang lalu saya sudah menuliskan kode program untuk informasi NIM, perolehan nilai, perbedaan L dan kebalikannya serta ya, pointer. Nah, jadi untuk praktikum kali ini saya disuruh untuk menambahkan kode-kode program tersebut atau 4 metode tadi atau 4 endpoint tadi ke home controller yang ada di praktikum kali ini dengan keterangan seperti berikut. Dan untuk mengubah data input menjadi string base 64, nah akan dilakukan dengan cara yang ada di modul dan saya sudah menyelesaikannya. Nah, jadi kita nanti sebagai input tadinya kita menggunakan string base 64. Oke, baiklah kita masuk di sini untuk overview project atau praktikumnya. Jadi apa yang dibangun? Jadi yang dibangun adalah REST API dengan Spring Boot. Jadi kemudian kita memiliki 4 endpoint utama dan menggunakan comprehensive unit testing serta high test coverage-nya 100% di sini. Kemudian untuk arsitektur dan struktur project-nya bagaimana? Jadi untuk production code-nya kita menggunakan main, di mana main ini terdiri dari application dan home controller. Di mana application ini untuk Spring Boot starternya dan home controller di sini untuk business logicnya. Untuk tampilan pada Visual Studio Code-nya yang saya tampilkan di sini. Nah, ini adalah bagian main-nya. Ini ada application dan home controller. Kemudian ada untuk test code-nya kita menggunakan home controller test di sini. Nah, untuk home controller testnya di sini. Dan sebagai info tambahan, untuk home controller test ini sudah diberikan oleh teaching assistant yaitu oleh Bang Abdul. Jadi dengan kata lain, untuk home controller test ini dia sudah ketentuan dan menyesuaikan dengan test case yang ada di praktikum sebelumnya. Jadi ini bukan tes yang saya buat sendiri, namun ini adalah tes yang sudah diberikan oleh eh, Bang Abdul sebelumnya yang menyesuaikan dengan inputan atau tes yang ada di praktikum satu. Oke, next. Untuk reportingnya kita menggunakan index.html dan jacoco.xml. Dan ini untuk reportingnya. Nah, reportingnya kita menggunakan di sini. Ya, index dan jacoco di sini. Index dan jacoco. Oke. Kemudian di sini untuk manajemennya ada dependensi dan manajemennya menggunakan pom.xml. Siapa ditanya? Pom.xml-nya yang ini. Nah, kemudian em, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 fitur utama. Nah, 4 fitur utama ini sebelumnya sudah ada di praktikum pertama. Nah, fitur yang pertama itu adalah informasi NIM. Nah, untuk informasi NIM kita lihat di sini. Nah, untuk yang paling atas ini adalah untuk metode dasarnya. Kemudian di sini adalah kita masuk ke fiturnya, ada informasi NIM. Di sini adalah komponen main atau inti programnya yang menyesuaikan dengan praktikum satu. Nah, ini ada informasi NIM. Untuk logika-logika informasi NIM ada di sini. Kemudian fitur yang kedua kan ada perolehan nilai. Nah, untuk perolehan nilai,
em, struktur code-nya seperti ini. Jadi ada untuk menghitung nilai PA, nilai tugas, nilai kuis, nilai praktikum, UTS, dan UAS. Sama seperti praktikum yang sebelumnya. Kita cuma menambahkannya dan menyesuaikannya. Eh, Berikut adalah untuk eh, logika perhitungan si perolehan nilai. Kemudian di sini ada perbedaan L di sini. Untuk fitur yang ketiga kan ada perbedaan L. Ini adalah analisis pola matriks. Nah, sini ada kumpulan code untuk logika perhitungan si fitur perbedaan L. Dan yang terakhir di sini ada um, code untuk fitur yang keempat yaitu paling ter. Nah, di sini berikut adalah kumpulan struktur code yang berisi logika-logika untuk perhitungan paling ter. Nah, jadi sebenarnya penjelasan lengkapnya sudah ada pada praktikum pertama. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sekilas untuk praktikum kali ini karena kita menggunakan fitur yang ada di praktikum yang pertama sebelumnya. Nah, jadi untuk paling ter ini dia akan menghitung tertinggi, terendah, terbanyak, tersedikit, jumlah tertinggi, dan jumlah terendah. Kemudian, nah untuk tesnya di sini, kita masuk untuk mainnya sudah selesai ya, dan sekarang masuk ke home controller testnya. Nah, untuk home controller test di sini, kita menggunakan untuk metode dasarnya seperti ini. Sebelumnya untuk metode dasarnya, terus untuk metode say hello, untuk metode hello seperti ini. Dan kita masuklah ke tes untuk menguji empat fitur tadi. Nah, di sini ada tes untuk metode informasi NIM. Nah, di sini kan sebelumnya tadi kita harus menggunakan string base 64. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa kita memakai base 64. Karena eh, apa sih itu base 64? Base 64 ini adalah sistem encode data binar ke teks. Jadi ini aman untuk transmisi data dan support ke karakter khusus. Nah, kode untuk ke mengubah data binar ke teks itu seperti ini. Sebelumnya sudah diberikan itu seperti ini. Nah, jadi ini adalah struktur code-nya untuk mengubah. Nah, jadi em, kita akan masuk ke sini. Nah, jadi misalnya kita menguji ini untuk si perolehan nilai kan. Nah, di sini. Sebagai contoh pada studi kasus perolehan nilai terdapat test case berikut. Nah, jadi untuk mengubah angka-angka ini menjadi string base 64, kita menggunakan program yang sudah disusun tadi, yang ini, dan hasilnya akan menjadi seperti berikut. Jadi setelah dijalankan nanti dia akan mengubah menjadi string base 64 seperti ini. Itu. Jadi keuntungannya apa? Jadi itu base 64 ini handle kompleks datanya aman, consistent formatting, safe transmission, dan easy to test. Gitu. Oke. Selanjutnya kita akan menguji ya. Menguji apakah program ini sudah berjalan dengan baik dan benar. Nah, untuk mengujinya, mari kita jalankan di terminal. Ya. Nah, sebelumnya kita akan melakukan pengujian untuk menampilkannya ke localhost, yaitu dengan MVN Spring Boot Run. Nah, jika sudah berhasil seperti ini, maka mari kita jalankan di localhost sebagai contohnya di sini. Dan untuk cara menjalankan di localhostnya, saya sudah menyediakan beberapa alamat untuk kita uji dan kita tampilkan di localhostnya. Misalnya kita untuk menguji alamat berikut.
Langsung aja. Nah, untuk mengujinya sebelumnya kita harus eh, menjalankan Spring Boot-nya terlebih dahulu ya. Nah, maka akan memunculkan Hai, selamat datang di aplikasi dengan Spring Boot. Kemudian untuk contoh lain, kita akan menguji alamat berikut. Dan ketika kita masuk, maka dia akan menunjukkan Hello Immanuel Lumbantobing di sini. Dan yang terakhir, kita masuk untuk pengujian, misalnya kita ingin menguji ini. Dan ya, kita ketika kita klik linknya misalnya untuk localhost ini, maka dia akan menunjukkan informasi NIM-nya kita masukkan NIM-nya tadi 11S18005. Nah, itu menandakan bahwa 11S18005 ini menunjukkan bahwa NIM ini itu prodinya informatika, angkatannya angkatan 18 dan urutannya urutan kelima gitu. Dan untuk menguji hasil tes coverage-nya, kita menggunakan perintah nvm nvmw tes Jacoco report ya. Sini, masuk saja nvmw tes. Oh, dan em, ketika kita sudah berhasil menjalankan perintah MVNW test Jacoco report seperti ini. Nah, untuk perintah menjalankannya seperti ini dan berhasil. Nah, ketika kita sudah berhasil menjalankannya, mari kita lihat hasilnya di index.html di sini. Dan ya, di sini untuk miss instructions-nya yang tidak ada dan miss branch-nya tidak ada dan memperoleh nilai 100% pada instructions dan branch-nya. Oke. Nah, ini mengartikan bahwa program ini sudah berjalan dengan baik dan benar. Dan untuk melihatnya lagi, kita masuk ke GitHub Desktop di sini. Nah, karena sebelumnya untuk perubahan file code-nya sudah saya commit sebelumnya di desktop ini, maka sekarang kita tinggal melihat di Open on GitHub di sini. View on GitHub. Dan ya, di sini untuk GitHub saya sendiri, untuk praktikum kali ini, di sini sudah menandakan ada tanda sukses, yang artinya saya sudah menjalankan dan menyelesaikan praktikum ke-8 ini dengan baik. Dibuktikan dengan hasil sukses di GitHub dan ada di sini hasil Spring To Do melalui Jacopo-nya memperoleh nilai 100%. Jadi untuk Jadi kesimpulannya aplikasi Spring Boot ini menggunakan Spring Framework dan terdiri dari home controller, service, repository, entity, test, dan configuration. Dan secara keseluruhan, semua komponen yang ada di dalam file ini, baik itu client, home controller, service, dan algorithm, dan test serta configuration-nya mendukung seluruh proses. Dan uh, program ini sudah berjalan dengan baik dan benar. Jadi, sekian video penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton supaya lebih memahami mengenai Java Framework dengan Spring Boot. Saya Manulumban Tobing.
Dengan NIM 11S24035 mengucapkan terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.